bombastic side eye, criminal offensive side eye. Hai semua, perkenalkan nama saya Christine Sihite dengan NIM 62211111004 dari kelas PJKRA 2022. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil materi yang saya buat, yaitu dari mata kuliah Ilmu Dasar Kepelatihan yang berjudul Faktor-faktor pendukung prestasi. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu prestasi. Prestasi merupakan hasil dari berbagai faktor yang saling berkaitan dan mendukung satu sama lain. Dalam dunia akademis maupun profesional, pencapaian seorang tidak hanya ditentukan oleh bakat bawaan, tetapi juga oleh serangkaian faktor eksternal dan internal yang kompleks. Pemahaman mendalam tentang faktor-faktor ini sangat penting bagi mahasiswa, peneliti, dan siapapun yang ingin mengoptimalkan potensi mereka dan mencapai prestasi yang gemilang. Dalam prestasi ini, kita akan mengeksplorasi berbagai faktor kunci yang berperan dalam mendukung dan meningkatkan prestasi seseorang. Mulai dari motivasi intrinsik hingga lingkungan belajar yang kondusif, kita akan menelaah setiap aspek secara rinci untuk memberikan wawasan komprehensif tentang bagaimana seseorang dapat memaksimalkan potensinya dan mencapai keunggulan dalam bidang yang digelutinya. Oke, di sini ada motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, dorongan internal. Dorongan internal ini adalah suatu motivasi intrinsik, kekuatan pendorong yang berasal dari dalam diri seseorang. Ini melibatkan keinginan untuk belajar, berkembang, dan berprestasi tanpa adanya tekanan atau imbalan eksternal. Yang kedua ada tentang kepuasan diri. Kepuasan diri, pencapaian yang didorong oleh motivasi intrinsik atau tentang diri atau motivasi dari diri sendiri, seringkali menghasilkan kepuasan diri yang lebih besar, yang kemudian memperkuat siklus motivasi dan prestasi. Yang ketiga ada ketertarikan pribadi. Individu yang memiliki ketertarikan mendalam terhadap suatu bidang cenderung lebih tekun dan berdedikasi dalam upaya mereka, yang pada akhirnya mengarah pada prestasi yang lebih tinggi. Dan yang terakhir ada ketahanan. Individu dengan motivasi intrinsik yang kuat cenderung lebih tahan terhadap tantangan dan kegagalan, memungkinkan mereka untuk terus maju meskipun menghadapi rintangan. Dalam lingkungan belajar yang kondusif dibagi menjadi 3. 1. Ruang fisik. Lingkungan fisik yang nyaman, bersih, dan terorganisir dapat meningkatkan konsentrasi dan produktivitas. Pencahayaan yang baik, sirkulasi udara yang memadai, dan ergonomi yang tepat berkontribusi pada kenyamanan belajar. Yang kedua ada atmosfer emosional, yang dimana suasana yang mendukung dan positif baik di rumah maupun di institusi pendidikan dapat meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri peserta didik. Lingkungan yang bebas dari tekanan berlebihan dan intimidasi memungkinkan kreativitas dan eksplorasi intelektual berkembang. Yang terakhir ada akses sumber daya. Ketersediaan sumber daya belajar yang memadai
seperti perpustakaan, laboratorium, dan teknologi pendidikan memfasilitasi pembelajaran yang lebih mendalam dan komprehensif. Akses ke internet dan sumber daya digital juga memperluas cakrawala pengetahuan. Di balik dari lingkungan belajar yang kondusif, ada juga dukungan dari sosial yang dimana dibagi menjadi keluarga, mentor dan guru, teman sebaya, dan komunitas. Yang dimana keluarga merupakan fondasi penting dalam pembentukan kepercayaan diri dan motivasi. Orang tua yang terlibat aktif dalam pendidikan anak-anak mereka dan memberikan dukungan emosional dapat secara signifikan meningkatkan prestasi akademik. Yang kedua ada kehadiran mentor atau guru yang inspiratif dapat memberikan bimbingan, motivasi, dan perspektif baru yang berharga. Mereka dapat membantu mengidentifikasi potensi tersembunyi dan membimbing pengembangan keterampilan. Yang ketiga ada teman sebaya. Lingkungan pertemanan yang positif dan suportif dapat mendorong semangat belajar dan kompetensi sehat. Teman-teman yang memiliki tujuan akademik yang serupa dapat saling memotivasi dan membantu dalam proses pembelajaran. Yang terakhir ada komunitas, yang dimana dukungan dari komunitas ini yang lebih luas, termasuk lingkungan sekolah atau kampus, dapat menciptakan atmosfer yang mendorong pencapaian dan pengembangan diri. Ada juga keterampilan manajemen waktu. 1. Perencanaan. Membuat jadwal dan rencana studi yang terstruktur membantu mengoptimalkan waktu belajar. Ini melibatkan penetapan prioritas dan alokasi waktu yang tepat untuk setiap tugas. Yang kedua, eksekusi. Menerapkan teknik seperti Pomodoro atau time blocking untuk meningkatkan fokus dan produktivitas selama sesi belajar. Penting juga untuk menghindari prokrastinasi dan distraksi. Yang ketiga ada evaluasi. Secara berkala, meninjau dan menyesuaikan strategi manajemen waktu untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Fleksibilitas dalam menyesuaikan rencana juga penting. Dan yang terakhir ada keseimbangan. Menciptakan keseimbangan antara studi, istirahat, dan aktivitas lain untuk menghindari kelelahan dan menjaga kesehatan mental. Ini termasuk menjadwalkan waktu untuk reaksi dan hobi. Strategi belajar efektif yang dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, aktif recall. Teknik ini melibatkan upaya aktif untuk meningkatkan informasi tanpa melihat sumber, yang telah terbukti lebih efektif daripada membaca ulang pasif. Yang kedua, elaboratif. Teknik ini melibatkan menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada atau pengalaman pribadi. Ini dapat meningkatkan pemahaman dan memori dengan menciptakan koneksi yang bermakna. Yang ketiga ada speed repetition, yang dimana metode ini melibatkan peninjauan materi dalam interval yang semakin meningkat seiring waktu. Hal ini membantu memindahkan informasi dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang, meningkatkan retensi jangka panjang. Yang terakhir ada mapping. Penggunaan diagram visual untuk mengorganisir informasi dapat membantu dalam memahami hubungan antar konsep dan mempermudah proses mengingat. Mind mapping juga mendorong kreativitas dan pemikiran lateral. Selanjutnya, kesehatan fisik dan mental. Nutrisi seimbang. Asupan nutrisi yang seimbang dan tepat sangat penting untuk fungsi kognitif optimal. Makanan kaya omega 3, antioksidan, dan vitamin B kompleks dapat meningkatkan kinerja otak dan konsentrasi. Olahraga rutin. Aktivitas fisik
teratur tidak hanya meningkatkan kesehatan secara umum, tetapi juga meningkatkan aliran darah ke otak yang dapat meningkatkan fungsi kognitif dan kemampuan belajar. Pola tidur teratur. Tidur yang cukup dan berkualitas sangat penting untuk konsolidasi memori dan pemulihan mental. Kurang tidur dapat secara signifikan mengurangi kemampuan kognitif, daya tahan terhadap stres. Yang terakhir ada manajemen stres. Teknik manajemen stres seperti meditasi, mindfulness, atau yoga dapat membantu menjaga keseimbangan mental, meningkatkan fokus, dan mengurangi kecemasan yang dapat menghambat prestasi. Pengembangan keterampilan metakognitif. Di sini ada aspek metakognitif, definisinya dan manfaatnya. 1. Perencanaan. Definisi dari perencanaan ini yaitu kemampuan untuk merancang strategi belajar yang dimana memiliki manfaat meningkatkan efisiensi dan efektivitas belajar. Yang kedua ada monitoring. Definisi dari monitoring adalah kemampuan untuk memantau proses belajar sendiri yang memiliki manfaat sebagai identifikasi dini kesulitan dan penyesuaian strategi. Yang ketiga ada evaluasi. Evaluasi ini adalah kemampuan untuk menilai hasil belajar yang memiliki manfaat sebagai perbaikan, berkelanjutan, dan adaptasi metode belajar. Yang terakhir ada refleksi. Refleksi ini kemampuan untuk merenungkan proses belajar yang memiliki manfaat pemahaman mendalam tentang gaya belajar pribadi. Oke, di sini ada teknologi dan inovasi dalam pembelajaran. 1. Realitas virtual, yaitu teknologi VR atau AR memungkinkan pengalaman belajar yang imersif dan interaktif. Simulasi virtual dapat membantu pemahaman konsep kompleks dalam ilmu pengetahuan, sejarah, atau geografi dengan cara yang lebih mendalam dan menarik. Yang kedua ada pembelajaran adaptif berbasis AI. Sistem pembelajaran adaptif menggunakan kecerdasan buatan untuk menyesuaikan materi dan kecepatan belajar sesuai dengan kebutuhan individu siswa. Ini memungkinkan pengalaman belajar yang lebih personal dan efektif. Yang terakhir ada kolaborasi digital. Kolaborasi online memungkinkan siswa untuk bekerja sama dalam proyek berbagai ide dan belajar dari satu sama lain tanpa batasan geografis. Ini mengembangkan keterampilan kerja tim dan komunikasi yang penting. Baik, di sini ada strategi mengembangkan prestasi. Membangun prestasi membutuhkan strategi yang tepat dan terarah. 1. Tetapkan tujuan yang jelas. Buat rencana yang berstruktur, memanfaatkan sumber daya, mengembangkan kemampuan, berlatih dengan rutin, evaluasi dan perbaikan. Untuk kesimpulan dan saran, prestasi merupakan hasil kombinasi faktor internal dan eksternal. Dedukasi dan kerja keras yang konsisten adalah kunci utama dalam mencapai prestasi. Membangun hubungan yang positif dan suportif dengan orang yang lain dapat memberikan dukungan dan motivasi yang kuat. Selalu terbuka untuk belajar dan berkembang, serta mencari peluang untuk meningkatkan kemampuan. Oke, baik. Demikian hasil presentasi saya. Saya Christine Sihita mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Dasar Ilmu Kepelatihan Olahraga. Memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan materi yang disampaikan oleh Bapak. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Bisa
Please.